TikTok itu patokannya bukan follower. Masih banyak aku berkomunikasi ya, berbincang dengan brand owner ataupun tim dari sebuah brand. Itu masih menganggap bahwa follower itu patokan utama dari TikTok. Ya, kita tahu ya, TikTok ini salah satu platform yang memang lagi naik daun dan menjadi rujukan ya selain dari Instagram atau mungkin Facebook atau mungkin platform-platform lainnya. Dan utamanya untuk bisnis, TikTok ini jadi salah satu kunci untuk scale up ya the audience. Tapi problemnya itu ya masih banyak yang salah kaprah bahwa patokannya itu sama seperti Instagram gitu ya, yaitu follower. Padahal sekarang cara kerja TikTok bahkan bukan sekarang saja ya, tapi setahun 2 tahun lalu itu cara kerjanya sangat-sangat beda. Si TikTok ya itu bisa yang namanya menjangkau ya, membantu kita. Jadi kita bikin konten nih, kontennya itu disebar nggak cuma ke follower tapi non follower. Paling gampang misalkan kamu coba buka ya yang namanya aplikasi TikTok, kemudian di bagian beranda itu kan ada for you page, dan coba scroll ya mungkin 5 atau 6 kali dan perhatikan setiap scroll akun yang disajikan oleh FYP tersebut ya, for you page, itu akun yang sudah di follow atau belum. Mungkin ada satu dua, tapi mostly itu non following ya, sesuatu yang kita belum follow ya, kreator-kreator atau mungkin brand atau mungkin akun memes, akun bercanda, akun serius, akun apapun. Pokoknya biasanya ya, ini biasanya kebanyakan itu non followers, non following ya. Jadi kita nggak ngefollow tapi disajikan. Dan banyak juga kasus di mana itu sering lewat. Wah ini iya nih sering lewat nih, tapi apa ya namanya, dicek oh ya ternyata belum follow. Nggak kerasa karena begitu nikmatnya menikmati konten dia gitu ya, suka gitu ya, tapi nggak kerasa untuk ngefollow gitu ya. Bukan karena nggak suka, jadi karena nggak sadar aja suka scroll, wah bagus ya, scroll, wah bagus, wah bagus, wah bagus. Wah ini kemarin apa ya yang konten tentang masak-masak ini, oh iya DE apa tuh, DED atau oh DEBM. Nah itu Anda baru ingat karena apa, nggak ngefollow gitu ya. Atau mungkin ini ada kreator yang dia tuh punya namanya itu Hansen Van de Agus ya, jadi awalnya itu sering lewat ya, before we know gitu kan, dan konten itu plot twist juga yang seru gitu lihatnya, wah gitu kan. Kemudian ketika nontonnya sampai habis itu bukan follow tapi ngecek komentarnya, pengen lihat nih netizen gimana mereaksinya, wah ya seru nih gitu kan. Lanjut lagi scroll gitu kan, scroll beberapa kali ketemu lagi Hansen Van de Agus, sehingga nggak kerasa gitu ya. Begitu besok paginya ditanya sama temen, kemarin ada loh konten kreator di mana dia itu bikin plot twist gitu. Oh iya, aduh siapa yang namanya ya? Nah, bahkan namanya itu lupa gitu ya. Bahkan namanya lupa. Jadi ingatnya itu lebih ke konten. Itu salah satu ya dinamika dari TikTok ya, salah satu bentuk disrupsi ya, bahwa sekarang orang itu bisa mengikuti konten kita tanpa harus ngefollow. Sehingga salah kaprah kalau tolak ukur utamanya adalah followers. Yang lebih tepat adalah performa kontennya ya. Performa seperti apa? Views, watch time ya, retention rate, atau mungkin dari segi total play time-nya ya, watch full video rasio. Jadi berapa persen orang yang nonton sampai habis, itu ada berapa persen. Itu lebih masuk akal dan lebih relevan ya. Atau mungkin minimal paling tidak ya itu profil visit. Itu minimal. Karena profil visit itu tapi balik lagi biasanya ke performa kontennya. Performa konten bagus ya kan, ujungnya ke profil visit, baru ke followers. Nah, tapi followers itu ya, itu biasanya ya karena memang suka banget dan sayang banget kalau melewatkan konten-konten yang kamu buat, baru mereka ngefollow ya. Jadi itu kaitannya dengan banyak faktor dan TikTok itu ya lebih ke situ. Makanya banyak yang bilang sebenarnya kurang cocok kalau disebut sosial media. Lebih cocoknya adalah content distribution platform ya. Namanya content distribution ya, mendistribusikan. Sehingga fokusnya adalah distribusi, bukan followers. Seperti itu ya. Jadi Anda harus bisa membedakan mana yang memang patokannya followers, dan sekarang pun Instagram pun yang dulu mungkin menjadi pelopor followers gitu ya, patokan utamanya, sekarang juga nggak begitu ngeliat, karena dengan Reels yang dia buat ya, dengan fitur-fitur tersebut bisa kok nggak harus ngefollow gitu kan. Maka dari itu ya stop ya menggunakan followers sebagai satu-satunya tolak ukur penilaian.
masih banyak tolak ukur penilaian yang lebih relevan dan lebih sesuai ketimbang hanya sekedar followers. Maka dari itu juga ada cerita-cerita dari KOL spesialis di mana, waduh ini menentukan KOL atau influencer yang tepat gimana ya? Followersnya banyak tapi viewsnya dikit. Nah itu. Jadi ataupun sebaliknya ada juga yang followersnya dikit sih tapi viewsnya wah ratusan ribu ya, jutaan. Padahal masih 8.000 atau 7.000 followersnya. Kan aneh. Nggak aneh sebenarnya karena memang itu cara kerjanya. Jadi orang bisa orang bisa mengkonsumsi konten kita tanpa harus ngefollow. Dan ketika kamu butuh ruang untuk berdiskusi, khususnya bagaimana strategi sosial media untuk menghadapi kondisi TikTok yang seperti ini, tenang saja. Apalagi untuk menjangkau audiens atau mungkin untuk konversi dan lain sebagainya. Kalau kamu butuh ruang untuk berdiskusi, bisa tinggal chat WA ini untuk kita bisa saling berdiskusi mengenai bagaimana strategi sosial media. Karena kita bisa bantu untuk service atau layanan sosial media strategi. Jadi kamu bisa fokus di eksekusinya. Dan kalau kamu ingin mengikuti ya insight-insight atau ilmu lainnya seputar sosial media, bisa subscribe channel Nakama Creative Lab. Sampai jumpa di video-video Nakama Creative Lab selanjutnya.